Observasi yang kami lakukan kali ini berlokasi di titik bencana longsor Kilo 28 Desa Batuah. Dengan menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit dari kampus, kami melihat langsung kondisi longsor di sana yang nampaknya justru semakin parah. Longsor ini tidak hanya merusak pemukiman warga, tetapi juga membuat kondisi infrastruktur jalan nasional menjadi amblas. Kami dari kelompok 1 Hukum Lingkungan yang diampu oleh Ibu Dewi Mariah SHMH. Dan berikut ini adalah video hasil observasi kami di lokasi longsor Kilo 28 Desa Batuah, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hai teman-teman, aku Ebi Zulfa dengan NIM 2321609058. Halo, nama aku Puspita dengan NIM 2321609050. Halo teman-teman, nama aku Rahima, NIM 2321609069. Halo, nama saya Rizky Rusaham dengan NIM 2121609073. Baik teman-teman sekalian, kami sekarang sudah berada di lokasi titik kejadian di mana longsor itu terjadi, yakni di Jalan Poros Samarinda Balikpapan, kilometer 28. Teman-teman bisa lihat langsung keadaan di sini seperti apa. Inilah kondisi terkini per tanggal 1 Juni 2025, masih belum banyak perkembangan yang terjadi, belum ada perbaikan juga. Tanah yang rusak, yang mengalami kerusakan juga masih belum diperbaiki. Namun sementara ini jalan alternatif yang dibuka adalah sebagian tanah sisa yang masih bisa dilewati oleh beberapa kendaraan. Longsor ini terjadi sudah sejak tanggal 15 Mei tahun 2025 kemarin. Jadi per tanggal 1 Juni ini terhitung sekitar kurang lebih 15 hari longsor ini sudah terjadi, dan sampai saat ini belum ada tindakan yang signifikan yang dapat kita lihat langsung di lokasi kejadian. Adapun pemicu daripada terjadi longsor ini, sementara yang disampaikan oleh pihak terkait adalah disebabkan oleh pergeseran tanah yang terjadi di lokasi ini, dan ini menyebabkan jalanan yang ada di atasnya itu terperosok ke bawah bersamaan dengan beberapa rumah warga dan juga fasilitas-fasilitas umum seperti musola dan lain sebagainya yang ikut terperosok dari pergeseran tanah tersebut. Teman-teman bisa lihat langsung bahwa rumah-rumah di sini yang mengalami kerusakan itu betul-betul jatuh, teman-teman, terperosok ke bawah dan mengalami kerusakan yang fatal. Tim penelitian sebelumnya dari kalangan akademisi merekomendasi 2 skema penanganan. Yang pertama, langkah darurat dan kajian teknik selanjutnya. Penanganan awal mencakup pemasangan drainase untuk mengurangi tekanan air tanah, penutupan rekahan agar air hujan tak menyusup lebih dalam, serta menghentikan sementara pengambilan air tanah oleh warga. Dalam jangka panjang, dibutuhkan pengoboran investigatif dan ujian laboratorium untuk memahami daya dukungan tanah serta merancang konstruksi yang lebih aman. Saat ini jalur lalu lintas sudah dapat dilewati meskipun masih satu arah. Meski lalu lintas terpantau lancar, BBPJN Kaltim menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan sementara maupun penanganan permanen. Salah satu kendala adalah permintaan akses dari warga terdampak untuk memindahkan barang-barang dari rumah mereka yang roboh. Selain itu, pihak PLN dan BBPJN Kaltim perlu mempersiapkan penebangan pohon dan pembersihan lahan untuk jalur samping. Karena banyaknya warga setempat yang terdampak akibat bencana longsor ini, maka didirikanlah posko bantuan yang terletak tepat di seberang lokasi kejadian. Inilah keadaan posko bantuan yang ada. Terlihat beberapa bahan makanan pokok di sini seperti beras, telur,
air mineral, dan beberapa dus mie instan dari sumbangan warga sekitar. Kami pun juga sempat mewawancarai salah satu penjaga posko bantuan ini, yang mana beliau juga sekaligus warga setempat yang rumahnya itu menjadi salah satu yang terdampak dari terjadinya longsor ini. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih banyak ya Ibu sudah mempersilahkan kami mewawancara Ibu. Boleh kami tanya Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Wati. Ibu Wati. Warga asli sini. Asli. Jadi Ibu di sini sebagai penjaga posko Ibu ya? Iya, karena belum ada rumah. Oh. Rumahnya sudah tenggelam sih. Ibu salah satu warga yang terdampak. Iya. Ibu? Aku sudah 5 bulan pas awal kejadian kan Januari. Iya. Aku sudah keluar dari rumah karena rumah saya kan beton, jadi takut runtuh. Oh, jadi sebelum yang Mei kemarin tanggal Iya. 15 itu sudah jatuh. Aku keluar dari rumah mulai Januari. Oh, begitu. Aku tinggal di tenda itu sebelah. Itu kira-kira waktu kejadian yang 15 hari lalu itu Bu, orang-orang penduduk masih di dalam rumah atau sudah sempat keluar Ya semua? sebagian masih. Tapi kalau aku memang sudah di tenda situ di luar. Karena memang takut itu roboh. Jadi rumah-rumah huni ini alhamdulillah gak ada korban jiwa Bu? Nggak ada. Nggak ada, karena sudah berhasil keluar kan rumah. kita sudah siap sih, kalau hujan kan memang nggak ada tidur, pasti bangun. Kadang Ada berapa rumah yang yang roboh total itu 6, yang 4 di sebelah sini sempat aja dibongkar, yang 10-nya lagi masih ditempati. Tapi rumah dapur sudah dibuka semua, bongkar. Tapi yang paling parah rumah saya, tak ada sama sekali yang bisa diambil. Betul-betul Betul-betul rapat, sudah di bawah tanah sih. posisi rumah Ibu agak masuk ke dalam atau pas di pinggir poros ini Bu? Pas pinggir pos ini, di Yang- belakang yang tenda bangunan ini, ini, Bu? ada di situ warna merah asapnya. Itu prosesnya Bu, kalau boleh tahu longsornya langsung seketika jatuh atau Bertahap. beberapa menit bertahap? Bertahap. Pelan-pelan dari daerah yang dalam dulu. Bertahap. Aku awalnya kan rumah dapur dulu yang kena, pisah dengan rumah depan. Terpisah. Aku maju lagi ke depan, tidur, masak, tapi sudah masak di depan. Sepertinya datang ini susulan. Aku di teras, masih di teras. 2 hari setelah aku tidur di teras, roboh. Tapi alhamdulillah ada orang baik kasih rumah sewaannya buat tidur, kamar, 1 kamar buat tidur pulang malam. Terus Ibu kira-kira dari Pak Kadesnya atau dari tim penelitian mana itu sudah pernah kasih tahu belum Bu ini alasan longsornya ini karena apa? Karena Ada memang kemarin ada pernah bawa geotik, tapi katanya hasilnya bencana alam. bencana Karena alam. Jadi Bu, ada nggak omongan dari pemerintah atau dari Kades tempat buat kayak ada uang kayak Uang ganti rugi atau bagaimana Bu? Atau berupa bantuan? Kemarin kan kita sempat demo di tujuan kita ketemu Pak Kades. Ada sih katanya mau direlokasi, tapi sistem pinjam. Jadi tindakan selama Ini cuma jalan. cuma jalan. Kan Pak Bupati pernah datang, dia bahas cuma jalan aja. Kalau masalah warga enggak ada. Pemerintah Desa Batua, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur mencatat setidaknya ada 21 rumah terdampak longsor di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 28, yang merupakan jalur poros Samarinda menuju Balikpapan. Dari 21 rumah terdampak itu melibatkan 28 kepala keluarga. Dengan total 88 jiwa, jumlah ini diperkirakan bakal terus bertambah mengingat pergerakan tanah masih terjadi di lokasi tersebut. Kata Kepala Desa Batua Abdul Rasid di Samarinda, longsor di jalan kilometer 28 Desa Batua Lojanan yang semakin parah sejak tanggal 15 bulan 5 2025. Tidak hanya merusak
pemukiman warga, tetapi juga membuat kondisi infrastruktur jalan nasional amblas. Bencana longsor di Batuah kilometer 28 haruslah dianalisis dan ditangani dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Longsor masuk ke dalam bencana alam. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam seperti tanah longsor secara eksplisit disebut sebagai salah satu jenis bencana yang diatur, sehingga penanganannya memang harus berlandaskan undang-undang ini. Undang-undang ini merupakan payung hukum nasional yang mengatur seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca bencana. Dengan demikian, penanganan longsor di Batuah kilometer 28 haruslah mengacu pada mekanisme dan prinsip-prinsip yang diatur di dalam undang-undang ini. Salah satu tujuan utama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin hak-hak korban bencana, masuk hak atas bantuan dan pemulihan. Undang-undang ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana, sehingga penanganan longsor tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Namun apakah hak masyarakat Batuah telah terpenuhi sesuai dengan hukum yang ada? Baik teman-teman sekalian, itu saja video penelitian dari kami mengenai bencana longsor yang terjadi di kilometer 28 Desa Batuah. Semoga apa yang kami sampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga seluruh penduduk warga setempat yang terkena dampak daripada bencana ini bisa mendapat keadilan dan mendapat apa yang menjadi hak mereka. Cukup sekian dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke guys, ini Mbak Rim. Halo. Iya teman-teman. Hihi. Kan. Ngomong apa ya? Ya bagusnya nih ini video. Kayak gembel. Kayak gembel. Fokus anu. Apa sih? Di kilometer 24 tuh ada juga tanah longsor. Habis tidak ada yang kasih tahu kalau itu bukan kilometer 28. Kita sudah wawancara. Kita enggak, jangan lupa like, share, terus komen. Iya, sama? Iya. Ya, subscribe, bye. Nggak ada. Ini yang paling cantik. Stay.